Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena anugerah dan kemurahan Tuhan sajalah kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita mengambil saat ini Mazmur 100 menyatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang maha besar, Khalik langit dan bumi, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di tengah keluarga kami masing-masing. Dan biarlah setiap pujian sembah kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Dan kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Segala hormat, puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Yesus Tuhan kami, Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari nyanyian Hidup yang Kekal, halaman 14, bait pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Selamatlah nama Al-Masih. Bersama dengan jemaat di segala abad dan di seluruh dunia, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman.
Mari kita nyatakan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu Tuhan kami, yang daripada kuasa Roh Kudus diperkandungkan dan diperanakan oleh Maria, menderita sengsara sewaktu penghakiman Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, sudah turun ke alam maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa itu, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi segala orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus dan adanya suatu jemaat Masehi yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, keampunan dosa, kebangkitan manusia, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Sia. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Janji Tuhan, ya dan amin. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah penjaga Israel, Allah yang akan menjaga kita. Kita percaya dalam situasi apapun, bahkan dalam situasi saat ini, Allah yang sama, Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan menjaga kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita akan menaikkan doa syafaat bersama-sama, mari kita menaikkan pujian yang menyatakan bahwa Allah mengerti banyak perkara, banyak hal yang terjadi. Tapi ketahuilah bahwa Allah mengerti, Allah peduli atas seluruh kehidupan kita. Terkadang kita merasa
Jemaat yang terkasih di dalam Yesus, mari kita bersama-sama memanjatkan doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang sudah menyelamatkan kami, Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Pada hari ini kami bersyukur memuji Tuhan atas anugerah Tuhan yang begitu hebat bagi kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami membawa akan pergumulan hidup kami di dalam jemaat Bethesda Sultan. Kami mohon Tuhan hadir melindungi setiap jemaat Tuhan yang beribadah di rumah pada hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati. Jika ada saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, biarlah Tuhan Engkau hadir menjamah tubuh akan setiap jemaat Tuhan yang sakit, sehingga mereka boleh dipulihkan kembali dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan, buat jemaat Tuhan di dalam pekerjaan mereka setiap hari. Kami mohon Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh setiap jemaat-Mu. Baik kami yang bekerja sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pegawai negeri, tentara dan polisi, bahkan kami yang bekerja di rumah sakit dan juga yang ada di Akper dan PKMD dan Medgo. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan, dan biarlah pekerjaan kami boleh membawa berkat bagi setiap orang yang kami layani. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan melindungi bangsa kami. Engkau akan memberkati pimpinan kami, Bapak Presiden, supaya boleh memimpin akan bangsa dan negara ini dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah habis. Engkau selalu hadir dalam setiap hidup kami masing-masing. Ajar kami terus bersandar dan berharap hanya kepada Engkau saja. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, seperti Tuhan Yesus sudah mengajarkan murid-muridnya berdoa, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Dan firman Tuhanlah yang akan terus menguatkan kita di dalam kondisi apapun. Mari kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak akan pernah ragu bahwa Tuhan mengasihi kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan.
di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami bacakan dan kami renungkan, itu akan menolong pertumbuhan iman kami kepadamu, menolong kami untuk lebih mengasihi Engkau lagi dan mengerjakan akan pekerjaan-Mu yang begitu mulia itu. Terpujilah Engkau Bapa. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, melayani dengan setia pasti ada penghalang, pasti ada tantangan. Menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen yang sejati juga pasti ada penghalang. Melakukan panggilan dengan setia melayani Tuhan juga pasti ada penghalang. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, ada seorang bernama Wendy Stacker. Dia seorang Amerika. Dia tidak mempunyai lengan, dua-dua lengannya tidak ada. Namun dia telah menjadi seorang dari 10 peloncat indah yang terbaik di negaranya pada tahun 1979. J. Hermes, dia seorang pria tak berlengan, berumur 45 tahun. Dia dapat menjadi seorang detektif Amerika yang ulung. Dia bisa main judo, dia bisa karate, bahkan dia pandai menggunakan pistol. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dilihat dari cerita di atas atau yang baru saja saya ceritakan, orang-orang cacat itu berhasil dalam hidupnya walaupun ada halangan, walaupun ada rintangan secara fisik, mereka cacat. Pagi ini saya mengajak kita belajar dari satu tema, yaitu penghalang dijadikan peluang. Saudaraku yang kekasih, Paulus pun dalam
penghalang itu dijadikan peluang bagi Paulus untuk memberitakan Injil. Halangan, rintangan itu tidak menjadi penghambat bagi Rasul Paulus untuk memberitakan Injil. Kita dapat menjadikan penghalang itu menjadi peluang, seperti apa yang terjadi kepada Paulus yang ditulis dalam surat Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 18 ini. Adapun bukti-bukti yang kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini, yang pertama, Injil tetap diberitakan walaupun ada halangan. Injil tetap diberitakan walaupun ada penghalang. Ayat 12 sampai dengan ayat 14 mengatakan demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bukti yang pertama, Injil tetap diberitakan walaupun ada halangan. Paulus pada waktu ini, pada waktu dia menulis surat ini, dia berada di dalam penjara. Coba kita bayangkan, apa yang bisa dibuat di dalam penjara. Tetapi Paulus, dia tidak menganggap penjara itu menjadi penghambat dia memberitakan firman. Tetapi justru kalau kita belajar dan membaca bagian firman ini, waktu ia berada di dalam penjara, penjara itu menjadi peluang bagi dia untuk memberitakan Injil. Jelas dalam ayat yang kita baca, waktu Paulus di dalam penjara justru menyebabkan kemajuan Injil yang luar biasa. Dikatakan seluruh istana mendengarkan Injil, dan banyak orang yang percaya. Injil semakin tersebar walaupun dikekang. Injil semakin diberitakan walaupun sepertinya tidak mungkin. Injil semakin merambat walaupun saat itu sedang dihambat. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita banyak belajar dari tokoh-tokoh gereja, bagaimana mereka memberitakan Injil. Ada yang dibunuh karena memberitakan Injil, dan itu bukan penghalang. Mereka tetap memberitakan Injil, sama seperti Rasul Paulus. Penghalang itu dianggap menjadi satu peluang baginya untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita sedang diperhadapkan dalam situasi yang tidak enak. Seakan-akan kita tidak bisa memberitakan Injil. Seakan-akan kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan karena situasi yang kita sedang alami sekarang. Tetapi justru kalau kita belajar dari Paulus, yang kita katakan sebagai penghambat ini, sebagai penghalang ini, mari kita ubah itu menjadi peluang bagi kita memberitakan Injil. Saya melihat dan mendengarkan, hampir 2 bulan ini kita tidak beribadah bersama-sama, tetapi justru banyak ibadah-ibadah yang dilakukan di rumah-rumah masing-masing. Tuhan dimuliakan. Yang tadinya dalam tanda petik mungkin iblis bertepuk tangan, orang Kristen tidak bisa ke gereja, orang Kristen tidak bisa memuji Tuhan. Tetapi justru dalam situasi seperti ini menjadi peluang bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, menyembah Tuhan di rumah masing-masing, mendengarkan firman Tuhan dari channel-channel YouTube. Injil tetap diberitakan walaupun sepertinya ada penghalang. Yang kedua, Injil tetap diberitakan walaupun diberitakan dengan maksud lain. Nah, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Filipi pasal yang pertama itu ayat 15 sampai 17 demikian.
Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk memberitakan Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Injil tetap diberitakan, Injil tetap dikumandangkan, walaupun dengan maksud yang lain. Di dalam teks ini dikatakan ada yang memberitakan Injil karena dengki. Jelas di sini berbicara tentang orang-orang yang memberitakan Injil karena dengki, itu pasti dengki dengan Paulus. Karena Paulus terkenal, Paulus membawa banyak jiwa, orang-orang senang dengan Rasul Paulus. Dan ada orang-orang lain karena iri hati, karena dengki juga memberitakan Injil supaya mereka seperti Paulus dikenal, populer. Puji Tuhan, Paulus mengatakan tidak apa-apa, yang penting Kristus diberitakan. Ada yang memberitakan karena perselisihan, karena perkelahian, memberitakan Injil. Lari kemana? Karena hati panas dengan orang lain, karena hati tidak senang dengan orang lain. Konteks di sini pasti itu kepada Paulus. Tetapi mereka beritakan Injil supaya bersaing dengan Rasul Paulus. Tetapi Paulus mengatakan tidak apa-apa, yang penting Injil diberitakan. Walaupun diberitakan dengan maksud lain. Ada yang dikatakan dalam teks ini dengan iri dan dengki, dan mereka menginjili, memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, Injil tetap diberitakan walaupun dengan berita atau diberitakan dengan maksud lain seperti yang teks yang kita baca ini. Zaman sekarang banyak model hamba Tuhan yang seperti itu. Karena tidak suka dengan hamba Tuhan yang satu, pergi ke lain memberitakan Injil, menyebut-nyebut nama hamba Tuhan, atau dalam arti kata apa, menyindir-nyindir hamba Tuhan yang lain. Khotbahnya begini, ininya begitu, teologianya begini. Akhirnya terjadi adu mulut di dalam media sosial. Ini yang banyak terjadi sekarang. Tetapi kalau kita belajar dari Rasul Paulus, tokoh yang besar ini, dia tidak marah. Justru dia katakan Injil diberitakan. Tidak apa-apa orang dengki dengan aku, tidak apa-apa orang iri dengan aku. Yang penting Injil diberitakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Injil harus diberitakan walaupun dalam situasi yang tidak menyenangkan. Injil itu harus diberitakan walaupun dengan maksud yang lain. Yang ketiga, Injil Kristus tetap diberitakan sebagai ungkapan syukur dan sukacita. Ayat 18 mengatakan demikian. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, memberitakan Injil sebagai ungkapan syukur dan sukacita. Syukur karena sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bersukacita karena kita sudah diampuni dosa. Berita yang sama itu diberitakan juga kepada orang lain. Walaupun tadi dalam teks ini diberitakan karena ada maksud-maksud tertentu. Dan Paulus katakan tidak mengapa, aku tetap bersukacita karena Kristus diberitakan. Aku tetap bersukacita dan aku bersukacita karena Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tidak ada lain tujuannya memberitakan Yesus Kristus. Walaupun tadi dalam tanda petik ada orang yang memberitakan karena dengki, karena perselisihan, karena ingin populer seperti Rasul Paulus. Paulus mengatakan tidak mengapa,
aku tetap bersuka cita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, biarlah bagian firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini menolong kita, membangun diri kita. Apapun penghalang, mari penghalang itu kita rubah menjadi peluang untuk memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus. Mungkin sepertinya kita tidak bisa melakukannya karena banyak tantangan dan rintangan. Tapi mari kita belajar dari Rasul Paulus. Tantangan penghalang itu dirubah menjadi satu peluang memberitakan Injil. Dan banyak orang akhirnya mengenal Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, meneguhkan kami bahwa kami hidup di tengah-tengah dunia ini penuh dengan tantangan dan rintangan. Kami boleh diingatkan melalui Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat Filipi. Segala tantangan dan rintangan itu dirubah menjadi peluang untuk memberitakan Injil. Dan kami berdoa, biarlah jemaat Tuhan di tempat ini juga tidak menganggap penghalang itu menjadi satu hambatan untuk menyaksikan Kristus, tetapi biarlah penghalang, rintangan itu menjadi peluang untuk menyampaikan Injil Kristus kepada setiap orang. Berkati akan firman ini, berkati jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Tantangan menjadi peluang untuk tetap kita memberitakan Injil Kristus. Kita akan menaikkan pujian dari nyanyian Hidup yang Kekal halaman 61. Kita naikkan pujian ini bait pertama, 2, dan keempat. Tuhan peliharakan. Saya yakin bahwa Tuhan Allah kita akan menjaga dan memelihara kita senantiasa. Tuhan
Pendeta Burdeni akan menaikkan doa penutup dan sekaligus akan menyampaikan doa berkat, dan sesudah itu kita akan menaikkan pujian Bapa. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita mengakhiri ibadah kita dan mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur dan memuji Tuhan. Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai berakhirnya pada siang hari ini. Kami bersyukur di mana kami boleh memuji-muji Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Dan biarlah pujian kami boleh berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati. Kami bersyukur juga pada pagi hari ini karena kami boleh membawa akan pergumulan hidup kami di dalam doa. Dan kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami dan menjawabnya sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh diajar oleh kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menjadi penolong dalam hidup kami. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.